Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi resmi ya, atau informasi langsung daripada Mempan RB. Jadi kita dapatkan dari Mempan RB langsung teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman juga akan lihat yang mana bahwa untuk penyelesaian non ASN atau honorer ini penataannya harus diperbaiki. Bahkan disinggung pasal 66. Dan juga ada informasi juga yang ingin admin sampaikan kepada rekan-rekan bahwa terkait P3K di tahap 2 yang jumlahnya atau pesertanya lebih banyak dibanding yang tahap 1. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info yang pertama. Nah, kita informasinya mendapatkan dari sini teman-teman ya. Oke, kita soal ini baru beberapa. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini 22 November ya. Rapat monitoring penataan tenaga non ASN. Oke, kita buka. Nah, ini dia. Ini sudah dilihat 1351 kali, padahal ini baru saja di up ya. Nah, ini ada foto dokumentasi, coba kita perbesar, kita lihat teman-teman ya. Ini ada angka profil aparatur sipil negara. Di sini ada 4,7 juta sekian ya. Semoga kita dapat filenya nanti. Oke, kita lihat. Ini ada Pak Aba di sini. Nah, ini dia, jelas teman-teman ya. Oke, di sini jelas kita lihat ya. Rapat monitoring dan perencanaan penataan tenaga non ASN. Nah, ini dia. Nah, ini lebih jelas ya. Rencana penataan tenaga non ASN. Nah, kalau kita lihat di sini ada tanggal yaitu 20 November ya, di Bali dilaksanakan. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB. Wah, nah ini pesertanya cukup banyak. Oke, nah ini dia. Nah, sepertinya ini ada simulasi, teman-teman ya. Kita lihat karena di sini ada berkelompok. Oke, coba kita lihat di sini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan RB, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur menggelar rapat monitoring dan perencanaan. Jadi ada dua, rapat monitoring dan perencanaan penataan tenaga non ASN atau honorer di Kabupaten Badung, Bali pada tanggal 20 sampai 21. Jadi 2 hari teman-teman ya. 20 sampai 21 November 2024. Langkah strategis ini bertujuan untuk menindaklanjuti mandat daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur penataan tenaga non ASN. Pengadaan tenaga non ASN melalui pengadaan ASN di tahun 2024. PLT Deputi SDM Aparatur Kementerian Pan RB yaitu Bapak Aba yang memimpin rapat tersebut menekankan pentingnya menyelesaikan penataan tenaga non ASN secara tepat. Jadi penyelesaiannya secara tepat, bukan asal-asalan. Penyelesaian harus disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan kompetensi tenaga aparatur sipil negara. Penataan tenaga non ASN menjadi prioritas. Nah, ini coba kita lihat teman-teman ya. Jadi penataan tenaga non ASN menjadi prioritas mengingat pada pasal 66 Undang-Undang ASN menetapkan batas waktu penyelesaian hingga Desember 2024. Jadi pastinya teman-teman itu sudah paham betul ya terkait isi pasal 66 ini, yang mana ditenggak sampai dengan Desember. Nah, dalam rapat ini Kementerian Pan RB menegaskan perlunya perencanaan yang matang dan sinergi antar lembaga untuk mencapai tujuan menciptakan ASN profesional dan mendukung penerapan sistem merit. Nah, pada rapat 2 hari tersebut itu dihadiri oleh PLT Asisten Deputi Perencanaan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pan RB yaitu Suryo Hidayat serta staf terkait. Rapat ini turut mengundang Sekretaris Jenderal, Sekretaris Kementerian dan Sekretaris Utama dari instansi pusat serta Sekretaris Daerah seluruh provinsi. Nah, pantas banyak ya, karena yang diundang juga seluruh provinsi, kabupaten, kota. Nah, oke teman-teman ya, jadi kita tunggu hasilnya.
Dan selanjutnya kita ke informasi terkait dengan P3K di tahap 2, teman-teman ya. Kita cek. Nah, informasi selanjutnya yang akan admin bagikan, di mana jumlah honorer yang ikut P3K di tahap 2 ini lebih banyak dibandingkan gelombang 1, rekan-rekan ya. Nah, ini informasi per hari Kamis. Pemkab Pariaman, Sumatera Barat mengadakan kegiatan pelatihan ujian berbasis komputer UBK atau CAT ya, guna menghadapi seleksi P3K 2024. Jumlah tenaga honorer di pemerintah Kota Pariaman yang mengikuti pelatihan CAT ada 289. Alhamdulillah, apa yang diperintahkan oleh Bapak Roberia, yaitu pejabat Wali Kota Pariaman, sudah kami laksanakan. Ini disampaikan oleh Pak Asisten Pribadi PJ Wali Kota ya, Sylvia. Dia mengatakan dari 289 orang yang mendaftar, ada yang belum pernah menyentuh komputer sama sekali. Wow, luar biasa. Nah, ini pentingnya latihan ya. Ada juga honorer yang sudah mengerti cara mengoperasikan komputer, tetapi tidak mengerti cara mengerjakan ujian dengan sistem CAT. Nah, ini ya. Dia menyampaikan sistem CAT telah didesain oleh pihak terkait agar pengoperasian semudah mungkin, sehingga peserta seleksi P3K dari tenaga honorer di Pariaman dipastikan dapat mengoperasikannya. Nah, ini memang penting ya. Namun, dalam perkembangan pelaksanaan seleksi P3K di Pariaman, terdapat kegamangan dari tenaga honorer yang belum pernah mengoperasikan komputer dalam mengikuti seleksi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Kota Pariaman memfasilitasi tenaga honorer yang mengikuti pelatihan CAT P3K 2024 yang kegiatan itu diakomodasi oleh asisten pribadinya. Sylvia mengungkap, fasilitas dari Roberia tersebut disambut baik oleh calon peserta P3K sehingga terdapat banyak peserta yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, dia menyebutkan dari 667 tenaga honorer di Pariaman yang mengikuti seleksi tahap 1, ada 289 orang diantaranya mendaftarkan diri mengikuti program pelatihan tersebut. Mungkin yang sebagiannya sudah betul-betul paham ya. Sebagai informasi, pada tahun ini pemerintah Kota Pariaman membuka formasi P3K 1491 orang guna memberikan kesempatan kepada ribuan tenaga honorer di daerah itu menjadi ASN. Seleksi P3K tersebut dibagi dalam 2 tahap. Gelombang pertama di sini ada 667 orang dan 824 lagi masuk di tahap 2. Nah, ini lebih besar yang di tahap 2 dibanding yang di tahap pertama. Diketahui pendaftaran P3K 2024 tahap 2 sudah dibuka dan ini akan ditutup pada 31 Desember ya. Jadi teman-teman yang akan mendaftar, ini waktunya memang masih sangat panjang karena sampai akhir tahun. Lowongan P3K 2024 tahap 2 disediakan untuk honorer non-database BKN, yakni yang sudah aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, di sini ini juga sekaligus menjawab pertanyaan rekan-rekan semua. Aturan minimal 2 tahun ini berlaku untuk seluruh peserta di Indonesia. Bukan cuma di Kota Pariaman, tapi seluruh Indonesia ya. Minimal dia itu sudah mengabdi 2 tahun. Nah, formasi P3K 2024 tahap 2 juga diberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang lulusan PPG. Untuk formasi guru P3K 2024 tahap 2 yang bisa melamar ialah guru non-ASN yang terdata aktif. Jadi 2 tahun dan pastinya aktif ya, sebagai guru di sekolah negeri. Jadi di sini di sekolah negeri atau instansi pemerintah. Pada instansi yang sama paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. Dikutip dari situs resmi Kemendikbud, lulusan PPG adalah lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar dalam pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbud Ristek RI. Jadi ini ada 2 informasi yang admin sampaikan kepada rekan-rekan semua di kesempatan video kali ini. Semoga saja terkait penataan tenaga non-ASN sebagaimana yang kita dapatkan infonya langsung dari Menpan. Semoga memberikan kabar baik selanjutnya bagi rekan-rekan yang TMS atau yang belum berkesempatan untuk mendaftar seperti yang ada di swasta. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Pantau terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.